Ah, silakan Kang Haji, di untuk kali ini kajiannya dengan tema pengantar puasa ya, I'm coming, Ramadan. Silakan Kang Haji, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan yang tiada taranya, yaitu nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan serta kesempatan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah mendapatkan keridhaan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis ilmu, majelis yang sangat didambakan oleh para sahabat dan juga tentunya kita semua. Salat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, dan juga tentunya tidak ada panutan yang harus kita ikuti kecuali contoh dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan buat sahabat-sahabat semua yang sudah istiqomah untuk silaturahim di dunia maya, dan insya Allah nanti kita akan sering di dunia nyata ya, insya Allah. Yang makan sambil makan, yang nyemil sambil nyemil silakan. Pak Yasir, awas tong jalan wae sepatu. Kau bebek dilihat tuh, aduh dahsyat. Gimana tuh kembu atau kamu itu? Ngambil kacang. Baik teman-teman sekalian, mungkin hari ini kita akan sengaja gitu kan. Ini hanya untuk pribadi saya pribadi mengingatkan gitu kan, bahwasanya ternyata kita begitu dahsyatnya waktu, begitu cepatnya waktu ya. Kalau kata orang mah, lu tuh rasanya, justru sebaliknya kalau kata saya mah sangat kerasa sekali cepatnya waktu itu gitu kan. Berlalu, dan sekarang kita akan menghadapi bulan Saum lagi nih. Ada yang tahu kira-kira berapa hari lagi? Coba. 94 hari lagi. Berapa? Sekian Haji. 94 hari lagi. 94 ya, 1995 lah ya. Kira-kira ada nggak setelah melihat judul ini, ada yang langsung lihat tanggal nggak nih? Wih, I'm coming Ramadan, itu kan langsung lihat tanggal. Emang saya iradai gitu kan. Nah, kenapa ini gitu kan? Ramadan adalah bulan yang sangat mulia gitu kan. Kenapa mulia? Karena salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Ini sebagai tanda bahwasanya siapapun gitu kan, dan apapun yang nantinya berhubungan dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan mulia ya. Mulia bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Kalau sudah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketika seluruh dunia gitu kan menistakan kita, jangan khawatir. Kenapa? Karena kita sudah mulia di hadapan Allah, yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan ada di bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sahabat-sahabat sekalian, ini hanya pengantar saja. Kenapa? Karena kita sudah biasa nih, setiap hari atau setiap tahun kita akan mendapatkannya. Tapi apakah kita gitu kan, kita Ramadan saya datang nih gitu kan, kira-kira apa sih gitu kan? Kira-kira apa sih yang akan kita dapatkan atau persiapan kita gitu kan untuk Ramadan? Ya, kalau bisik-bisik tetangga gitu kan, para pengusaha tuh pasti udah beli, puasa sekedem deui guma stok dagangan yang siap dijual. Nah, biasanya gitu kan ya. Bah, stok dagangan dah bah. Pak Yasir, stok sepatu gimana nih kira-kira nih? Wah, biasanya gitu kan. Itu sah-sah saja gitu kan. Namun alangkah ruginya kalau kita tidak mempersiapkan, Ramadan ternyata sebentar lagi, 3 bulan lebih lagi gitu kan. Kira-kira apa nih yang sudah siapkan? Bagaimana perlengkapan perangnya gitu kan. Kalau laki-laki mungkin siapkan baju-bajunya yang kira-kira nanti untuk ke masjid. Udah berapa style nih gitu kan. Jangan sampai kerennya kalah ketika kita ke undangan gitu kan. Yang perempuannya kira-kira apa nih buat si Dede, kerudungnya udah ada belum gitu kan. Mukenanya udah oke belum. Jangan sampai mukenanya dilipat saja dan akhirnya bau
tengik gitu kan. Cek lagi Al-Qur'annya ada nggak nih gitu kan. Nanti persiapan untuk Ramadan biar setiap hari, setiap saat bisa membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena pahalanya begitu besar, apalagi bulan Ramadan. Kira-kira si yang laki-laki sudah biasa ke masjid belum gitu kan, biar nanti pas Ramadan sudah terbiasa ke masjid. Walaupun Ramadan itu biasanya semangatnya, girohnya sangat-sangat beda ya. Yang tadinya nggak pernah ke masjid pun akan ke masjid ya. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, menghatamkan semangat gitu kan untuk tilawah tadarus gitu kan. Walaupun kadang-kadang juga kita sedih. Kenapa? Karena kadang-kadang hanya sebulan Ramadan saja. Padahal sebenarnya Ramadan adalah menjadi bulan yang sangat-sangat didambakan, sangat-sangat dicintai, sangat-sangat dirindukan. Kenapa? Karena disitulah bertambahnya pahala, bertambahnya keberkahan dari sebuah kehidupan. Boleh jadi orang lain mungkin yang ingin mendapatkan bulan penuh berkah, tapi ternyata tidak sempat sampai di bulan Ramadan. Saya sampai buka apa kedengeran. Alhamdulillah. Coba dimatikan aja dulu sementara. Ya, seperti itu. Dan ternyata kalau kita baca riwayat, sahabat-sahabat Rasul itu ada yang sampai 6 bulan sebelum bulan Ramadan, dia sudah bahagia, dia sudah siap-siap. Kira-kira nih nanti pas bulan Ramadan akan menambah ilmu apa nih tentang agama, spesial, khusus gitu kan. Kira-kira rencananya sekarang nih buat taraweh nanti akan membaca surat-surat apa saja kalau menjadi imam. Minimal imam di rumah misalkan kayak gitu. Nanti ruangan khusus buat belajar, buat ngaji, seperti Ramadan udah dibersihkan belum nih musolanya atau kamar-kamarnya. Begitu merindukannya sebuah bulan Ramadan. Sehingga ketika kita datang pas bulan Ramadan, kita sudah siap dengan fisiknya, dengan pakaiannya, dengan Al-Qur'annya, dengan buku-buku Islamnya yang akan didalami ketika masuk pada bulan Ramadan. Karena ingin spesial, setelah 11 bulan kita terlena dan juga dininabobokan dengan kehidupan dunia gitu kan. Ini Ramadan sangat spesial gitu kan. Sehingga ada orang kan yang pengusaha itu bulan Ramadan break gitu kan, khusus untuk ibadah. Masa sih gitu kan yang 11 bulan sudah kita menghajar gitu kan dengan kehidupan dunia masih nggak cukup ya. Ya mungkin kalau kita tidak seperti begitu, tapi paling tidak dari sekarang kita sudah niatkan. Minimal kalau sudah niatkan, ya insya Allah lah. Allah itu sangat baik gitu ya. Ketika kita niat baik, maka berpahala. Walaupun mungkin nanti tidak dilaksanakan, tapi ya niat baik itu harus dilaksanakan biar betul-betul pahalanya bisa sempurna, insya Allah. Nah teman sekalian, dan juga mudah-mudahan nanti ini sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang setiap tahun itu datang, itu juga gitu kan. Masih ada pertanyaan yang klasik dan unik gitu kan ya. Yaitu, Kang, kalau sikat gigi batal nggak ya? Kayak gitu kan. Kang, kalau mohon maaf, kentut di dalam air lagi renang batal nggak ya? Gitu kan. Kang, kalau renang batal nggak ya? Gitu kan. Ya tujuannya apa niatnya? Mau renang atau mau minum gitu kan. Kalau mau minum ya berarti batal. Dan tidak harus renang, kayak gitu kan. Ngapain gitu kan. Nanti kan ada pertanyaan lagi, Kang, kalau gosok gigi, terus juga bahkan ada bertanya ngupil gitu kan, ini enggak apa batal enggak gitu kan. Ya batal kalau ngupil terus diletak gitu kan. Siapa nih yang suka ngupil terus diletak. Asin tuh semua. Nanti tidak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena itu dari inilah. Bahkan mungkin nanti kita sudah tidak harus memperdebatkan lagi, tarawihnya 23, 11 gitu kan, witirnya berapa, wah pasti gitu kan. Itu kan hal yang biasa. Nah, mudah-mudahan kita naik level lah gitu kan. Kenapa? Ya dari sekarang kita harus mempersiapkan diri gitu kan. Kira-kira nanti akan sedekah setiap hari berapa nih bulan Ramadan gitu kan, ada peningkatan lah kayak gitu. Minimal niat dulu nggak apa-apa. Baik teman-teman sekarang atau teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah pentingnya lagi, kita sama-sama berdoa dan kita aminkan. Mudah-mudahan ya kita termasuk hadir sekarang ini termasuk orang yang memang kata Rasulullah adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan satu kemudahan masuk surga, ya kan? Di hadisnya apa? Yang artinya nih, siapa yang menempuh gitu kan jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dahsyat gitu.
itu yang menempuh jalan mencari ilmu, dan kita termasuk orang-orang itu insya Allah ya. Kenapa? Karena sudah niat gitu kan. Ini hadisnya sangat-sangat sahih di hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi kalau teman-teman punya kitab hadis Muslim, silakan dibuka itu ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699 ya. Wa man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah ya. Barang siapa ya yang berjalan, yang meniatkan diri, yang punya keinginan, yang membuka Zoom, yang memakai HP-nya gitu kan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sepertinya kalau saja umat Islam tahu tentang hadis ini semua, pasti dia akan berbondong-bondong ke tempat majelis taklim atau majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah akan mudahkan loh gitu kan jalan menuju surga. Jangankan menuju surga, di dunia saja sok kalian bayar lah 5 juta nanti bisa masuk ke sebuah perusahaan misalkan. Orang masih ada yang mau seperti gitu. Walaupun itu haram gitu kan, kayak gitu ya. Terjebak gitu kan. Masa sih ke surga nggak mau gitu kan. Nah, kita langsung ke yang inti. Nah, jadi definisi puasa atau rukun dan rukun-rukunnya. Nanti kita akan membahas tentang itu ya. Ini. Puasa atau siam secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Nah, itu kan. Menahan diri dari sesuatu ya. Sedangkan menurut syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal lainnya disertai dengan niat. Ingat, disertai dengan niat. Sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, teman sekalian, ini sudah jelas gitu kan. Ya. Ini sudah jelas bahwasanya ada aturannya. Kalau rukun ini tidak dilaksanakan berarti menjadi batal atau ibadahnya tidak akan diterima karena tidak memenuhi rukun. Karena rukun ini sebagai pondasi ya. Rukun ini sebagai pondasi. Kita lihat rukun-rukunnya. definisi tadi kita udah, sekarang kita rukun-rukunnya. Dari definisi puasa secara istilah, tampaklah bahwa puasa memiliki 2 rukun dasar. Oh, ini dadar nih, kayaknya mau sarapan nih. Telur dadar, maksudnya dasar ya. Bah, diedit bah. Jadi 2 rukun dasar ya. Yang pertama ya, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tentu karena agama ini adalah agama Islam itu harus berdasarkan dalil. Teman-teman bisa lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Coba bah, langsung aja slide-nya itu ada. Ya. Kita lihat artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campur mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ini ada yang intinya adalah, lihat sudah jelasnya hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam. Yang dimaksud dengan putih dan benang hitam adalah jelasnya antara siang dan gelapnya malam, kayak gitu. Kan biasanya gitu ya, kalau mau terbit fajar kita sudah akan terlihat bagaimana matahari mulai bersinar. Kalau mau maghrib ya, terbenamnya matahari berarti sudah mau malam, kayak gitu. Maka dalam Al-Quran ini sangat-sangat sekali bahasanya sangat-sangat halus ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu niat. Niat yaitu orang yang akan berpuasa bersengaja menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan niat inilah akan terpisahkannya antara perbuatan ibadah dan bukan, dan perbedaan antara
satu ibadah dengan ibadah lainnya, termasuk antara puasa Ramadan atau puasa-puasa lainnya. Ini kenapa niat sangat menjadi rukun gitu kan? Bahkan dalam hadis-hadis itu rata-rata niat menjadi yang pertama. Ya. Ini hadis yang sangat-sangat populer. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa gitu kan. Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Ini hadisnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu adalah di riwayat Muslim ada, di riwayat Bukhari juga ada. Jadi dua-duanya sangat-sangat kuat ya. Bahkan muttafaq alaih menjadi hadis tingkat tinggi atau yang paling pertama ya. Jadi muttafaq alaih Muslim, Bukhari, dan berikutnya. Itu hadis-hadis yang memang insya Allah tidak dilakukan lagi ke sohihannya. Ya. Termasuk hari ini. Kita ikut Zoom ini juga niatnya apa gitu kan. Kalau niatnya mencari ilmu, maka insya Allah Allah akan memudahkan jalan menuju surga sesuai dengan dalil yang tadi. Ya. Dari rukun ini, insya Allah, ya, walaupun mungkin selama ini kita, oh besok puasanya, niatnya kayak enak langsung. Ya. Tapi beda nih, insya Allah akan beda pengaruhnya dan juga akan beda secara pahala gitu kan. Ketika kita melakukan suatu hal, kita sudah tahu ilmunya, ya beda gregetnya lah kayak gitu. Kenapa? Ya tadi, karena ada sesuatu yang wah ini saya akan mendapatkan surga nih. Jadi benar-benar nih mencari ilmunya. Wah saya nanti puasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala nih. Berarti benar-benar menjalankannya. Ketika kita sudah punya niat dari sekarang pun gitu kan. Berarti kita sudah mau bebenah ya. Tempat nanti kita buat kumpul, persiapan kita buat nanti buka saum gitu kan. Yang cari yang sunah-sunah saja, tidak harus nafsu ya gitu kan. Nah dari rukun-rukun ini mudah-mudahan kita semakin yakin bahwasanya niat-niat ini sangat-sangat penting ya. Jangan sampai nanti kita pas Ramadan nggak tahu niatnya juga. Niat itu tidak harus diucapkan tapi dalam hati gitu kan. Paling tidak dari sekarang kita sudah mulai berdoa, ya Allah cukupkanlah umurku gitu kan, cukuplah umur kita bisa kembali di bulan Ramadan. Walaupun tidak, semoga Ramadan yang tahun kemarin menjadi Ramadan yang terbaik kayak gitu. Ya. Berikutnya bah, hukum puasa Ramadan dan dalilnya ya. Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini menjadi sebuah ayat yang teman-teman siapapun itu kan anak-anak juga sepertinya sudah familiar gitu kan dan sudah hafal banget, bahkan sambil lari pun kayaknya sudah hafal lah ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini suatu bukti bahwasanya ibadah saum, ibadah puasa bukan kewajiban umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW saja. Tapi umat-umat sebelum kamu gitu kan. Tujuannya satu sama, yaitu bertakwa. Apa itu takwa? Teman-teman udah tahu lah. Intinya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga ada di ayat berikutnya, di ayat yang ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini seterusnya ada, tapi yang kita lihat yang intinya ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi Al-Furqan itu pembeda gitu kan. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Inilah sebuah bukti bahwasanya Islam adalah agama dalil. Agama yang harus ada dalilnya, bukan hanya katanya gitu. Jadi kalau udah katanya itu udah jangan dianggap. Ya, kenapa? Karena Islam itu bukan katanya gitu kan. Tapi kalau misalkan Rasulullah berkata dalam sebuah hadis ini bla bla, nah itu baru kita percaya ya. Dan juga dalam Al-Qur'an disampaikan ini. Nah, gitu. Al-Qur'an dan dalam hadis biar kita lebih mantap yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar ini adalah, ada yang tahu teman sekalian, yaitu anaknya Umar ya.
ini anaknya Umar yang selalu mendampingi Rasulullah. Sehingga dalam sebuah riwayat itu Abdullah bin Umar adalah salah satu sahabat Rasul kecil, tapi dia walaupun beda umurnya jauh gitu kan, tapi dia sangat dekat dan juga termasuk sahabat yang banyak hafalan hadisnya. Sehingga kalau teman-teman nanti baca-baca hadis itu ada seperti ini, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, berarti ini Abdullah ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadan. Maka jelas dan komplitlah hadisnya. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah SAW. Maka jangan pernah ragu lagi ya. Nah sekarang setelah kita tahu, oh berarti semakin yakin, oh ini ilmunya. Kalau selama ini kita, Ramadan, ayo Ramadan saum gitu kan, taraweh gitu kan. Mudah-mudahan dengan ada ilmunya ini kita punya giroh semangat yang berbeda ketika menghadapi bulan saum, ya bulan Ramadan. Kita lihat lagi, macam-macam puasa nih, ya. Jadi puasa ini terbagi cuma 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah, ya. Wajib yaitu Ramadan, kalau sunnah selain Ramadan, ya. Tapi tetap ada aturannya. Kita lihat yang wajib ini ada menjadi 3 bagian. Kira-kira ada yang tahu teman-teman sekalian? Tahu karena dilihat dari slide-nya ya. Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nazar. Ya. Ini berhadiah nih, boleh dibuka itunya, apa namanya, mic-nya. Hadiahnya nanti dari Abah tuh di belakang, lihat hadiahnya udah banyak ini sih Abah. Door prize. Door prize tuh. Siapa yang tahu puasa kafarat apa artinya? Bisa pada tidur nih, udah mana jangan tidur. Pokok kafarat ini apa? Kalau puasa bukan. Kalau berjanji ya kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, Kafarat. 4. Iya. Kalau berjanji atau bersumpah 5. Puasa 3 hari kan. Nah itu bukan. Kalau yang Kang Lilit bilang itu adalah nazar. Oh ya nazar. Ini berarti ayo, yang coba lagi. Udah. Coba lagi kafarat. Apa di kafarat? Ngodoan. Kafarat itu ngodoan dulu. Apa nah? Bukan ngodoan. Kalau ngodoan mah berarti kan karena kita tidak saum di bulan Ramadan yang wajib. Berarti ngodoan, ya bahasa itu ngodoan lah ya. Tapi secara definisi dulu kafarat apa nih? Makanya kenapa nih ada mari kita tutup majelis taklim ini dengan doa kafaratul majelis. Nah ini berasal dari sini. Berarti ada apa nih gitu kan sampai harus ada doa seperti itu. 1, 2, nggak ulang gitu udah. Doa karena puasa karena melanggar dosa. Melanggar dosa. Dosa berarti pahala tuh. Itu saum karena kita melanggar sebuah aturan atau berbuat dosa ya. Makanya ketika kita setelah majelis taklim nih, majelis taklim kan majelis ilmu ya, yang insya Allah dalamnya banyak kebaikan. Tapi yang namanya manusia kan bisnis saja kan ketika berbicara tuh kecaletot gitu kan. Makanya kita tutup dengan doa kafaratul majelis, yaitu jangan gitu kan ada kata-kata hati kita, pikiran kita yang menjadikan dosa gitu kan, maka dihapuslah dengan doa seperti itu. Nah kafarat ini seperti itu, saum karena kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Ini wajib gitu kan, walaupun teman-teman pernah nggak mendengar sebuah riwayat bahwasanya ada sahabat Rasul, dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum selama 2 bulan. Pernah dengar? Itu kafarat. Itu kenapa coba? Itu karena melanggar ketika melaksanakan ibadah saum, mohon maaf gitu kan, dia melanggar yang dilarang ketika saum, yaitu melakukan hubungan badan. Dan siang hari. Itu
makanya siang hari betul Pak Yasir. Tapi kalau setelah maghrib udah boleh ya. Nah, tapi bagi yang punya pasangan ya ingat. Nah itu maka dihadiahi dengan kafarat harus 2 bulan ya. Yang sahabat ini dia bilang ya Rasulullah gitu kan. Bulan saum Ramadan saja yang 1 bulan saya nggak tahan, apalagi harus 2 bulan gitu kan. Kata Rasul nggak apa-apa kalau itu nggak bisa. Berarti kamu harus bayar apa? Onta. Fidyah. Ya, ya lah ya. Berapa sebenarnya? 60 anak miskin katanya. Kata Rasulullah, ya Rasulullah saya ini nggak punya uang gitu kan, harus bayar seperti itu. Bijaknya Rasul. Bayar pakai onta. Dan selain bijaknya Rasul dan juga apa ringannya aturan agama Islam. Kata Rasul, aduh tuh buka duit cuma tuh. Ya udahlah sama saya dikasih kata Rasul nih. Nih dikasih. Kamu kasihkan sama orang yang paling miskin di daerah kamu. Kata dia apa? Ya Rasulullah, yang paling miskin ini saya. Rasul kan kalau kita merenmanya pasti emosi gitu kan. Hari mana ya tuh nggak semantau saung teboga duit miskin deh ya mun orang meren seperti gitu ya kalau kita. Tapi Rasul ya Allah masalah ya udah itu buat kamu saja. Dahsyat nggak tuh aturan Islam itu tegas tapi lugas ya, tegas tapi lugas ya, bukan keras dan jadi akhirnya memanas, enggak gitu kan kayak gitu. Jadi inilah ya kafarat itu yang nazar. Nah tadinya saya mau didorplaskan juga, tapi karena kamu itu udah membukanya gitu kan, jadi nggak jadi kayaknya. Kalau nazar itu karena berjanji, misalkan saya kalau nanti lulus ibadah lulus ujian atau juga nanti mungkin putra putrinya ada yang masuk ke perguruan tinggi yang didambakannya atau putra putrinya khatam Al-Quran, putra putrinya mau masuk ke pesantren gitu kan, saya akan bernazar saum 1 hari atau 3 hari gitu kan. Nah itu dilakukan wajib ya. Tapi kalau bernazar ingat kebaikan ya. Tapi kalau misalkan nazarnya buruk gitu kan nggak boleh dan memang tidak boleh ya. Buruk itu misalnya gini, kalau nanti saya dapat bonus nih uang ini akan saya pakai buat apa poya-poya gitu kan ya, melakukan hal yang jelek di luar syariat. Nah itu nggak boleh nazarnya ya. Sudah jelas ya itu ya. Jadi puasa-puasa wajib yaitu bulan Ramadan ini, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga puasa nazar. Dan ini dilakukan di luar bulan Ramadan. Ingat ya, jadi jangan sampai hijikeun we, nggak bisa kayak gitu ya. Yang kedua adalah ibadah puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini puasa yang memang di bulan Ramadan. Kalau yang teman-teman sudah biasa kan, yaitu ketika melakukan 1 Senin Kamis, yang kedua pertengahan bulan 3 hari, gitu kan. Bahkan ada juga yang yang beberapa hari. Kalau teman-teman nanti lihat lagi hadis-hadisnya gitu, boleh selama itu di bulan Hijriah ya. Yang penting 3 hari, 3 hari, tidak harus 13, 14, 15. Dan ini pun sebenarnya tidak harus juga 3 hari. Kalau misalkan ternyata teman-teman hanya bisanya 1 hari saja, nggak apa-apa. Tanggal 13-nya aja gitu kan, boleh. Tanggal 14-nya saja, boleh. Tanggal 15-nya saja juga boleh. Termasuk ibadah saum Senin Kamis. Itu tidak harus teman-teman. Aduh saya mah Senin kemarin nggak saum, jadi Kamis ini nggak begitu. Itu mah modus kayaknya. Nggak mau saum. Cari pembenaran. Tidak. Jadi ketika teman-teman sempatnya ke Senin, ya Senin, gitu kan, silakan. Sempatnya Kamis, ya silakan Kamis, gitu kan. Dan ini yang dahsyatnya lagi, kalau kita teman-teman semua sudah terbiasa sudah terbiasa istiqomah melaksanakan ibadah saum sunnah, baik itu Senin Kamis atau juga pertengahan bulan yang 3 hari itu, dan ternyata bulan berikutnya atau minggu berikutnya teman-teman Allah uji dengan sakit dan ternyata tidak bisa melaksanakan ibadah saum Senin. Kenapa?
karena menjaga kesehatan itu wajib, sementara saum Senin sunnah. Maka kita tidak boleh gitu kan. Bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena kita membinasakan diri gitu kan ya. Kita dari menjadikan sebuah kejelekan. Kan kalau lagi saum tuh menyehatkan bagi mereka yang sehat, yang fit gitu kan. Kalau sakit ya jangan gitu kan. Jangankan saum sunnah gitu kan. Saum wajib pun maka tidak boleh gitu kan, boleh dibatalkan kayak gitu, apalagi saum sunnah. Nah ini ya, begitu hebatnya aturan Islam, Allah sayang baik sama umatnya ya. Jadi bagi mereka yang sudah terbiasa saum Senin Kamis, ternyata Ahad depannya Allah uji dengan sakit, maka kita tidak saum, maka insya Allah tetap akan mendapatkan pahala ya. Begitupun ketika yang sudah terbiasa dengan saum sunnah setiap bulan. Dan yang paling tinggi ya, walaupun teman-teman di sini kan imannya lagi tinggi nih, on fire gitu kan, saking semangatnya setiap hari puasa. Nah ini pun nggak boleh ya. Paling tinggi yaitu puasa Nabi apa? Yaitu 1 hari saum, 1 hari enggak, 1 hari saum, 1 hari enggak, seperti begitu ya. Jadi dengan begitu maka insya Allah kalau kita sudah tahu, tentu ini menjadi penguat ya. Oh ternyata puasa wajib ini selain Ramadan ada juga puasa kafarat dan juga nazar ya. Nah ini beda dengan kodo. Kalau kodo maksudnya ke puasa wajib, dan ini ya walaupun tetap pasti setiap tahun itu ada pertanyaan, wajib kodo dulu atau sunnah dulu Syawal ya, kayak gitu kan. Ini hubungannya dua-duanya boleh gitu kan, dan ini dikembalikan kepada kita mana yang lebih yakin ya. Kalau kita yakin bahwasanya insya Allah lah selama bulan Syawal ini saya mampu gitu kan membereskan kodo dan juga Syawal, ya udah kodo dulu aja, atau misalkan Syawal dulu aja, kodonya nanti, karena kodo itu kan bisa sampai sebelum Ramadan lagi. Tapi ingat bahwasanya umur kita nggak tahu, yang namanya hutang harus segera dibayar gitu kan. Jadi komunikasi yang paling ideal atau realistis ya udah kodo dulu aja, dan kalau kita sungguh-sungguh maka insya Allah 1 bulan Syawal itu pasti akan kejar ya, kalau kita betul-betul ya. Nah setelah kita mengetahui macam-macam saum, maka kita harus siapa sih yang punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum ya. Jadi nggak sembarangan, ada syaratnya nih gitu kan. Seperti halnya siapa yang harus punya kewajiban punya melaksanakan ibadah sholat gitu kan. Yang pertama kita lihat ada apa? Yang pertama ini ada sampai ke 6 ya. Yang pertama beragama Islam, sudah jelas. Jadi kalau yang di luar agama Islam atau orang kafir, walaupun mereka tetap punya kewajiban saum di agamanya, tapi tidak untuk di bulan Ramadan gitu kan. Tapi walaupun gitu kan, ada kadang-kadang mungkin teman-teman kita yang Nasrani ya, mereka tuh ikut juga puasa gitu, miluan gitu kan, karena nggak enak gitu kan. Nah ini kan kembali ke niat itu tadi. Kalau mereka kan niatnya karena nggak enak gitu kan, karena temennya banyak orang Muslim melaksanakan ibadah saum sehingga dia mau saum. Walaupun akhirnya ada yang mendapatkan hidayah gitu kan, karena ternyata enak ya gitu kan saum itu gitu kan. Itu mah udah takdirnya Allah gitu kan, udah jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama Islam ya. Sehingga puasa tidak wajib dan tidak sah dilakukan oleh orang kafir, karena puasa adalah ibadah dan ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Lalu bila orang kafir itu masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha puasa yang dilewatkannya selama kekafirannya. Nah ini suatu bukti bahwasanya Islam ini bukan agama yang memang balas dendam kayak gitu. Jadi kalau misalnya sahabat kita ternyata dia hari itu pas hari kedua, hari ketiga, atau pokoknya selama bulan Ramadan gitu kan, dia alokasi hidayah gitu kan, pas pertengahan misalkan udah 15 hari ini melaksanakan ibadah saum, dia masuk Islam. Dari situlah dia punya kewajibannya setelah syahadat. Jangan sampai kita bilang, kan ini bulan Ramadan ya, kamu udah masuk Islam nih, kemarin kan kamu ketinggalan 15 hari,
nanti dikodok. Nah itu enggak ya. Kenapa? Karena dia belum masuk Islam. Kenapa? Karena syarat wajibnya saum adalah ketika mereka sudah masuk Islam atau mereka yang beragama Islam kayak gitu ya. Yang kedua adalah baligh. Nah, Islam gitu kan dari lahir gitu kan. Kalau abah kan dia ganteng dari lahir gitu. Islam dari lahir. Oh, Gitu Rejat, kan. dibilang ganteng mah. Iya, padahal lo kan laki-laki ya. Ganteng semua lah kayak gitu. Ganteng semua gitu kan. Nah, ini Islam dari lahir gitu kan. Nah, tapi tetap Allah tidak mewajibkan bagi mereka yang belum baligh. Nah, baligh ini kan kalau yang secara umum laki-laki biasanya berapa tahun? 9 tahun gitu ya. 12 tahun, kalau perempuan 9 tahun lebih awal kayak gitu. Tapi tetap kembali ke aturan. Kalau perempuan itu sampai dia haid gitu kan. Kalau laki-laki mimpi basah. Mimpi basahnya bukan karena hujan bocor gitu kan kayak gitu. Baligh sehingga puasa tidak wajib atas orang yang belum mencapai umur dewasa berdasarkan sabda Nabi ya. Pernah diangkat dari tiga orang. Salah satunya adalah maksudnya pernah diangkat ini adalah tidak punya kewajiban gitu. Salah satunya bagi mereka yang belum baligh ya kayak gitu. Udah baligh nih. Terus di sini ada yang ketiga apa? Berakal ya. Sehingga puasa tidak wajib atas orang gila dan orang lemah akal berdasarkan sabdi yang tadi itu karena diangkat dari 3 orang. Berarti yang belum baligh, yang tidak berakal kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ya ada yang berpikir saya emang nggak mau saum, berarti teman-teman harus kembali menjadi anak kecil atau menjadi orgil gitu kan. Silahkan. Kalau ketemu Kang dia emang nggak saum karena saya gila, ya silahkan aja ngaku gitu kan. Karena mau ODGJ, Pak Haji. ODGJ. Sehingga disebut mah gelo anyar. Disebut itu gelo teh. Itu udah saya udah lila, saya udah lama. Baca gelo anyar. Silakan teman-teman kalau nggak mau punya kewajiban seperti itu. Tapi jangan juga kalau kita punya teman ternyata dia lagi malas, pagi-pagi dia lagi di layar lebar gitu kan, yang kelihatan cuma kakinya saja gitu kan. Nah kamu nggak saum, kita jangan bilang kamu gila ya gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Kenapa? Karena hanya orang gila yang tidak punya kewajiban melaksanakan ibadah saum ya. Yang keempat apa? Sehat. Tadi udah saya singgung ya. Kenapa harus sehat? Ya tadi saum ini akan memberikan kepada kita sehat atau kesehatan yang prima kalau kita melaksanakan ibadah saumnya sedang dalam kondisi yang fit atau sehat ya. Jadi jangan sampai gering kunaon batuk-batuk nggak minum gitu. Kenapa? Karena lagi saum. Buka saja gitu kan. Ingat, menjaga kesehatan pun menjadi sebuah kewajiban. Maka teman-teman pun ya termasuk saya pribadi, mari kita niatkan kalau kita berolahraga niatnya untuk menjaga kesehatan atau mensyukuri nikmat sehat. Kenapa? Agar punya nilai ibadah kayak gitu ya. Jadi jangan sampai rasa gagayaan jangan. Sayang gitu kan. Karena ya kita itu bahwasanya kita disuruh Allah di sini untuk masalah ibadah ya. Ibadah itu tidak hanya melaksanakan ibadah saum saja, sholat saja, enggak ya. Apapun yang kita kerjakan punya nilai pengen punya nilai ibadah, maka niatnya lurus ya, awali dengan bismillah kayak gitu. Sehat, kesehatan ini teman-teman bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Saya bacakan artinya aja. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, nah ini ya, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa atau sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Ini yang disebut dengan qada ya. Qada ini sebagai pengganti dari saum wajib selama bulan Ramadan kita tinggalkan karena uzur. Salah satunya adalah karena sakit. Ya kayak gitu. Atau juga mungkin terganggu pikirannya sehingga dia tidak tahu kapan harus saum, kapan harus berbuka gitu kan. Itu bisa jadi keganggu akalnya. Boleh jadi gitu kan. Karena kan tidak selamanya yang namanya gila itu permanen, enggak gitu kan. Itu harus dilakukan ya. Jadi jangan sampai kita bisa melakukan hal-hal
yang memang ternyata kita semangat melaksanakan ibadah, tapi justru akan menyiksa kita diri sendiri, ya menyiksa diri kita sendiri. Makanya perlu sebuah ilmu. Kalau saya jangan diinikan, ya. Dan ini juga termasuk salah satu dalil yang membolehkan ketika kita melakukan suatu perjalanan atau safar, apalagi safari dakwah, gitu kan, kita boleh buka saum kalau memang tidak kuat. Tapi kalau kuat ya laksanakan saja, kayak gitu. Yang berikutnya yaitu iqomah atau bermukim, ya artinya di tempat itu gitu kan. Kalau misalnya saya lagi di Bandung nih gitu kan, datang bulan puasa berarti wajib saum. Tapi kalau kita lagi merantau safar gitu kan, baru sehari 2 hari, ternyata di perjalanan itu ada suatu hal gitu kan, ujiannya yang tadinya diprediksi saya udah nyampe ke tempat tinggal masing-masing itu insya Allah malam Ramadan gitu kan, 1 Ramadan, ternyata di perjalanan ada ujian, mungkin padat merayap lah, ada suatu hal gangguan dengan kendaraannya, sehingga perjalanan kita pulang ke negerinya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, ke kampungnya masing-masing tertunda. Maka ketika di situ ternyata kita belum mampu melaksanakan ibadah saum, diperbolehkan. Ya. Ini juga sama dalilnya di ayat masih 185 ya, yaitu hubungannya dengan safar tadi. Ya. Yang berikutnya itu, ini yang penting nih, ini khusus buat wanita. Jadi nanti udah jangan sampai nanya, Kang Dea, saya emang nggak haid. Iya, udah buat wanita. Ini bukan buat udah, gimana udah ini. Dan juga buat istrinya yang sedang, abah nih kayak, abah sekarang lagi saum nih. Tapi saumnya bukan saum makan minum. Yaitu bagi yang ya sedang haid berarti dia tidak punya kewajiban. Artinya mereka yang punya kewajiban adalah suci dari haid dan nifas. Sehingga wanita haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Bahkan haram, ini lihat nih, bahkan haram berpuasa atas keduanya berdasarkan sabda Nabi. Yang artinya, bukankah bila seorang wanita mengalami haid, tidak salat dan tidak berpuasa, itulah diantara kekurangan agamanya. Maksudnya kekurangan agama di sini adalah ya mungkin kurang ibadahnya atau apa karena haid itu. Padahal sebenarnya masih banyak caranya gimana supaya bisa tetap melakukan suatu ibadah, tidak kehilangan pahala saum, tidak kehilangan pahala sholat, dan juga tidak kehilangan pahala ibadah lainnya selain ketika ketika di luar haid kayak gitu ya. Kan 3 hal yang memang dilarang ketika haid itu: saum, sholat, dan juga melakukan ibadah tawaf bagi yang saum, bagi yang umroh gitu. Dan juga satu lagi hubungan intim ya bagi suami istri pasangan kayak gitu ya. Nah teman sekalian, itulah baru berapa? 6 ya. 6 nih. 6 hal yang memang menjadi syarat kita punya kewajiban untuk melaksanakan sebuah aktivitas yang begitu dahsyat, bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang didambakan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti datang ketika bulan Ramadan, kita sudah betul-betul siap dengan ilmunya. Bekal yang paling dahsyat adalah bekal ilmunya. Kalau kita berangkat kemana-mana dengan ilmu itu nyaman, ya, tidak akan takut dirampok. Beda kalau berangkat gitu kan ke luar dari rumah, kiri kanannya bergelimang dengan harta, kita akan ketakutan. Di luar ada rampok mualnya, di luar ada begal mualnya gitu kan. Tapi kalau ilmu, sebanyak apapun kita bawa kemana-mana pun, insya Allah kita tidak akan pernah takut dirampok ilmunya. Bahkan kita bagi-bagi nih, ilmu itu akan bertambah dan menyebar. Itulah yang disebut dengan ilmu yang berkah. Harta pun dibagi-bagi akan berkah kalau dibagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah teman sekalian, sepintas kita mereview kembali Ramadan yang insya Allah sekitar 96 hari lagi kita akan melakukannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dari sekarang betul-betul mendambakan sebuah Ramadan yang bisa melaksanakan ibadah tarawih di rumah untuk mempelajarinya, ibadah tarawih di masjid yang kita dambakan, yang selama ini mungkin sudah ada yang sudah 2 tahun ya, sepertinya di rumah terus gitu kan, ada plus minusnya.
Yang pertama mungkin bagi imam-imam baru gitu kan, dan munculnya imam baru itu kan keren kan. Salah satunya kan Abah termotivasi gitu kan. Nah, si Husna lebih banyak hafalannya sana atau termotivasi kan, kayak gitu. Nah, teman sekalian, ayat nanti teman-teman bisa lihat nih. Mudah-mudahan terpacu juga di ayat 183 sampai 186. Ini ayat tentang penjelasan dari mulai diwajibkannya Ramadan sampai juga menjadi dalil buat teman-teman semua kalau ada yang bertanya harus buka boleh gitu kan ya ketika safar atau sakit gitu kan, dan juga apa ininya yang harus dilakukan harus mengkodok atau bayar fidyah itu di 183 sampai 186. Nah, ini teman-teman bisa dibaca di situ ya. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan semakin tahu gitu ya. Oh, ternyata ayat 183 sampai 86 itu adalah pesan-pesan utamanya nih, perintah puasa Ramadan, waktu diturunkannya Al-Qur'an, dan juga perintah untuk berdoa dan janji akan dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semua kalau ada doa yang belum terkabulkan, sabar saja, karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Kapan itu dikabulkan? Hanya Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Ya, bisa jadi kita dikabulkan sekarang, mungkin kalau kita sekarang dikasih kaya raya, banyak berlimpah harta, banyak kedudukan, punya jabatan, bisi belum siap, kata Allah tuh, nanti aja, ya kayak gitu. Insya Allah, Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena hidup adalah apa yang kita jalani. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, dan tentunya selalu bersabar ketika Allah memberikan kepada kita ujian. Mudah-mudahan Ramadan I'm coming betul-betul siap dengan ilmunya, itu yang paling penting. Dengan ilmu kita bisa mencari rezeki, dengan ilmu kita bisa silaturahmi, dengan ilmu kita bisa berdakwah, dengan ilmu kita bisa melakukan apapun. Ingat, kita punya senjata yang dahsyat dari segalanya yang tidak dimiliki oleh hewan, yaitu kita punya Haji tanah pencet. Kita nanti sona kepencet. Haji dea. Itu mic dipencet sih. Nah, sip. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa semakin siap menghadapi bulan Ramadan. Wah, ini ada sahabat saya nih, Pak Angkos Nandang, dahsyat, Masya Allah. Sehat, Pak Angkos? Bah, coba dibuka, Bah. Pak Angkos, masih di Batu Ukur? Angkos Nandang, Bah. Bisa, Bah? Kudu-kudunya lira Pak Haji. Pangkos Coba. dikena. Pak, ayo coba. Ada? Tak bisa Pak Haji di mah. Pangkos di tadi kita diklik. Ya. Oh, ya, Masya Allah. Sehat, Pangkos? Alhamdulillah. Kumaha Haji? Alhamdulillah. Masih di Batu Ukur? Ayeuna jarang pati ukur. Sabino paling. Ayeuna seringnya di Jatinangor. Masya Allah. Oh, di Unpad Jatinangor? Mohon. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ya, ini teman saya waktu di SMK penerbangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, satu nuhun silaturahimna, Bang Kos. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di dunia nyata, bukan di dunia maya saja. Amin. Insya Allah. Baik, teman sekalian, alhamdulillah kajian hari ini itu aja dulu sementara. Nanti kalau misalkan masih diperlukan juga, insya Allah kita lanjutkan. Ada beberapa lagi bahasan tentang ini gitu kan, sehingga kita bisa betul-betul memaksimalkan ketika bulan Ramadan datang, kita sudah siap dengan ilmunya dan juga dengan berbagai macam aktivitas yang insya Allah menambah pahala ketika melaksanakan ibadah saum Ramadan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira buat semuanya, siapapun yang hadir pada hari ini, semoga betul-betul Allah mudahkan bisa
mendapatkan jalan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Pak Haji yang begitu banyak sekali menyampaikan pada kita ilmu-ilmu tentang Ramadan, dan kita juga harus menyambut Ramadan dari bulan ini ya. Kisaran di 90 harian lagi, insya Allah kita akan menyambut Ramadan di bulan apa nanti, Mei itu April di bulan April ya, sahabat sekalian. Alhamdulillah kajian pagi ini sudah berjalan, jadi tidak ada tanya jawab ya karena udah jam 6:11. Jadi kepada sahabat sekalian, sekarang ada informasi kepada Kang Dani, silakan ada info-info tentang kegiatan Dudrat ke depannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya lampunya nggak ada. Mungkin sesi pertanyaannya di pending mungkin ya Pak ya, buat kita kondisikan ini sudah siang. Jadi alhamdulillah hari ini ada silaturahim bersama KCM, ini Pak Haji Yasir mau ikut ya. Di mana Pak Haji? Di Nur Azizi ya? Nur Azizi. Di masjidnya Kang Dani. Di Masjid Nur Azizi. Kemudian saya hari ini harus antar barang dulu ke Bandung, sekalian saya hadirin pernikahannya dulu Kiai Fauzan Babu Salam, dan sudah ditunggu sama Kiai Anomnya Babu Salam, Ustadz Mukhtar. Fahri, Ustadz Fahri ya. Terus ada info ini Bah, malam tahun baru diundang sama Kang Dimi, teman-teman semua di acara yang kemarin saya share di grup itu ada silaturahim para pengusaha dan teman-teman yang lain di situ, ada yang sudah di pamflet ada dikabarin ya. Insya Allah kalau misalkan mau hadir, mangga dikondisikan saja Bah. Itu aja mungkin Bah. Nanti di awal tahun karena hari Jumat ini sekarang kita tidak ada kegiatan dulu. Saya ada PR besar di Kasurupannya. Jadi sepertinya hari Jumat ini saya pending dulu, dipindahin ke Jumat akan datang ya. Itu saja. Mangga. Jadi untuk hari Sabtu ya, untuk Sabtu ada acara di Cemenyan ya, karena ini ya. Betul, dari malam Jumat, dari malam Sabtunya ya, hari Jumatnya ya. Oh, dari mulainya sore. Berangkatnya hari Jumat atau hari Sabtu itu? Jadi saya berangkat kalau jadi Ba'da Isya di hari Jumatnya, itu saya disuruh ngisi sama Kang Dimi di sana. Tapi lihat sikon kalau misalkan memang bisa keburu, kita ke sana lewat jalur di Muara Rajen janjian. Jadi kita gitu kumpul ya. di Muara Rajen hari Jumat malam gitu ya? Betul, siap. Tanggal 1 teh hari Sabtu. Jelas Kalau di hari Sabtu, hari Sabtu, tanggal 1 hari Sabtu, tanggal 2 hari Minggu. Oh, Jumat berarti ya, berarti benar Jumat. Jumat malam tahun baruan. Iya, berarti malam tahun baru Jumat. Itu Jumat malam ke luhur mah lumayan macetnya. Siap. Untuk hari ini ada info KCM ya, KCM di Masjid Nur Azizi ya di Cilame, di Permata Cilamenya karena nih Cimahi. Oh iya, di Cimahi ya. Sahabat sekalian, alhamdulillah buat hari Jumat sekarang kita off dulu karena ada kajian juga nanti di kajian akhir tahun. Semoga sahabat sekalian bisa dapat ikut juga menghadiri acara Qiyamul Lail ya bersama para asatiz dan para guru-guru kita. Banyak sekali yang berkompeten di bidangnya. Dan kita saling silaturahim, katanya ada pesertanya ada 100 dan konsepnya pertanian itu ya, itunya pesantrennya. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita sudah di penghujung acara.
sebelum acara ditutup, mari kita berdoa dulu. Kang Haji, mangga ditutup dengan doa. Apa sudah tadi doanya? Oh sudah ya tadi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran kepada sahabat sekalian. Mari kita tutup kajian ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majidnya sudah tadi sama Pak Haji ya. Selamat beraktivitas dan salam bergerak dunia akhirat. Semoga. Nggak ada foto nih, nggak ada foto. Oh iya, dulu, fotonya Pak. belum Haji. Fotonya belum. Ya sahabat, sebelum live kita foto dulu ya. 1, 2, 3 buka videonya. 1, 2 senyum. Ya kita cek ya. Jangan dulu di ini bisa anu kerendutan. Manila yang lagi berangkat nih. Oke. Ya, makasih Pak Haji. Mantap, Mohon doanya. Mantap. Ini di belakang ada Pak Haji Nurdin sama Pak Ustadz Agung. Masya Allah Pak Haji Nurdin, Alhamdulillah, Ya. itu jalannya. Ayo. Ini anaknya Torik. Penerus Wah, suksesor. Torik. Siap Kang Wahyu, ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup. Bangga. Selamat beraktivitas dan selalu bergerak dunia akhirat.